Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, adik-adik, anak-anakku juga yang terkasih di dalam Kristus. Kita merayakan pesta kerahiman Allah pada saat ini. Berkaitan dengan pesta itu dan berkaitan juga dengan damai sejahtera Paskah yang kita terima, kita peroleh belum lama ini waktu Paskah. Saya mengajak kita untuk merenungkan di dalam perayaan ini suatu tema seperti berada di dalam rahim ibu sendiri. Suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera yang teramat sangat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, untuk dapat merayakan pesta pada hari ini, kita telah mempersiapkan diri dan batin kita dengan pertama-tama berdoa novena kerahiman ilahi. 9 hari berturut-turut, kita mulai dari hari Jumat Agung, wafat Yesus tanggal 3 April, sampai dengan kemarin tanggal 11 April. Kita ingat dan sadar akan sabda Tuhan Yesus yang memanggil hambanya yang kita kenal, Santa Faustina. Tuhan Yesus pesan begini, "Aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan di dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian." Yesus peduli bahwa manusia yang hidup hari demi hari di dunia ini, hidup ini tidak terlalu ramah, seringkali amat sangat keras. Dan dalam perjalanan yang tidak mudah itu, sampai pada saat kematian, Yesus merasa kita butuh kerahimannya. Kita butuh kekuatan dari Dia sendiri. Maka Dia beritahu hambanya Santa Faustina supaya selama 9 hari semua manusia secara umum dan secara khusus dibawa di dalam doa. Ajak dan panggil mereka semua untuk menimba kekuatan dan rahmat dari dalam kerahimannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa belas kasih Tuhan sampai hari ini dan seterusnya kita sebut kerahiman Tuhan atau kerahiman ilahi? Apakah Tuhan punya rahim? Kata belas kasih itu dalam bahasa Ibrani disebut rahamim. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut misericordia. Kata belas kasih itu dalam bahasa Yunani heleos, dan kata dalam bahasa Inggris mercy. Tapi saya minta kita perhatikan saja kata dalam bahasa Ibraninya rahamim itu. Kata rahamim itu kata dasarnya rehem. Rehem itu artinya rahim atau kandungan seorang perempuan. Orang Ibrani meyakini bahwa sifat-sifat Allah yang menunjukkan belas kasihnya kepada manusia itu ternyata serupa dengan sifat rahim seorang ibu, seorang perempuan. Ada 7 sifat.
Sifat yang pertama adalah melindungi janin atau bayi itu. Sifat rahim yang pertama melindungi janin atau bayi. Melindunginya selama 9 hari. Mulai dari satu gumpalan darah kecil, bertumbuh makin kembang menjadi bayi yang siap dilahirkan. Itu peran pertama, sifat pertama. Sifat kedua, menghidupi. Rahim itu ternyata punya kekuatan menghidupi. Jadi pada saat tertentu pasti bekerja sama dengan pencipta Allah. Rahim itu akhirnya menjadikan pertama gumpalan darah, kemudian berbentuk manusia, belum hidup. Tiba-tiba ibu yang punya rahim itu merasa kecil di dalam itu bergerak-gerak. Itu artinya sudah hidup. Siapa yang memberi hidup? Dikatakan itu peran rahim, pasti bekerja sama dengan Allah. Jadi peran kedua menghidupi. Dan supaya bayi itu merasa nyaman, hangat, maka rahim sendiri memiliki sifat ketiga, menghangatkan janin itu supaya dia merasa nyaman dan hangat. Peran yang berikut, memberi pertumbuhan, tidak hanya gumpalan kecil doang, tapi pelan-pelan bertumbuh, berbentuk dan menjadi seorang bayi yang siap lahir. Maka rahim itu memberi pertumbuhan. Dan selama 9 hari rahim menjaga sendiri bayi yang di dalam. Maka peran berikutnya adalah menjaga. Berikutnya ini menarik. Peran rahim yang berikut adalah menerima tanpa syarat apa yang sudah dikerjakan oleh pencipta itu. Dia menerima saja, tidak protes. Maka saya merenungkan Charles kecil ini di dalam rahim ibuku. Andaikan ibu saya melihat, wah ini nanti anak laki-laki bagus tapi ini hitam gelap, ini sebaiknya tidak usah. Tidak. Rahim itu terima apa adanya. Mau hidung panjang atau pesek, mau keriting atau lurus, mau putih atau hitam, terima dia. Terima apa adanya, tanpa syarat. Dan yang terakhir adalah membawanya kemana-mana. Rahim itu sangat setia membawa bayi di dalamnya itu kemana-mana. Mau ke sana dia bawa, mau ke situ dia bawa. Sifat itu, sifat rahim itu amat sangat mirip dengan sifat Allah pencipta. Maka dari situ kita akhirnya melalui gereja mengenal istilah kerahiman Allah, belas kasih Dia, sifat dan peran Dia menyayangi kita manusia ini mirip sekali dengan sifat rahim menjaga, mengamankan dan menyayangi bayi di dalam pelukannya saat bayi itu ada di dalam rahim. Biarpun kita tidak memahami Allah seperti objek, seperti benda manusia nyata, lalu dia punya rahim, tidak. Itu kita mengkerdilkan Allah. Allah itu maha besar, dahsyat. Tetapi kenapa kita bilang kerahiman Allah, seolah-olah Allah punya rahim? Karena kasih sayangnya yang Dia limpahkan kepada kita memang tanpa batas, tanpa syarat-syarat. Sama seperti rahim seorang ibu
yang menerima bayinya, menjaga, melindungi tanpa batas dan syarat-syarat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, Nabi Yesaya pernah berucap begini dalam bentuk pertanyaan retorika. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sendiri? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Suara Nabi itu mewakili suara Allah. Berarti Allah sedang bilang, Pencipta sedang bilang, hampir selalu tidak ada satu perempuan yang melupakan bayinya. Itu jarang sekali terjadi. Dia pasti menyayangi bayi yang datang dari rahimnya. Tetapi Nabi Yesaya juga dia bilang, kalau perempuan itu, ibu itu melupakan bayi yang datang dari kandungannya, aku Pencipta Allah tidak akan melupakan engkau. Kita juga tahu, entah dengan mata kepala sendiri atau kita baca di media massa, ada banyak ibu yang membuang bayinya juga, malahan membunuhnya juga. Memang ibu seorang manusia berdosa ya. Tadi saya bilang kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi kita beda dengan Allah. Allah Maha Suci, kita orang berdosa. Tapi saya bilang, rahim semua perempuan, rahim semua ibu, nampaknya itu suci seperti Allah karena peran dan sifatnya. Maka biarpun ada ibu yang membuang bayinya, yang membunuh bayinya, rahimnya itu tetap suci. Karena rahimnya itu menjaga, menjamin, merawat sampai dia lahir. Dia berperan seperti Allah berperan menyayangi kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita dengar kisah di dalam Injil tadi, para murid yang waktu itu masih dilanda ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat kalut. Mereka didatangi oleh Tuhan Yesus yang bangkit itu, dan dia menampakkan dirinya, dan dia membagikan kepada mereka buah dari kebangkitannya, buah Paskah. Dan dia katakan kepada mereka sapaan yang sangat menyejukkan dan menenangkan hati, damai sejahtera bagi kamu. Dan dalam Injil tadi kalau kita konsentrasi mendengar, ada 3 kali kata damai sejahtera bagi kamu. Yesus mau menggeser keraguan-raguan di dalam pikiran dan hati murid-muridnya. Yesus mau menyingkirkan ketakutan. Yesus mau menyingkirkan kekhawatiran. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan yang menyejukkan hati. Para murid yang saat itu masih ragu, kalau takut, seperti dipulihkan seketika. Mereka diberi kelegaan yang amat sangat. Yesus bahkan sampai menunjukkan, ini bekas luka di tanganku, lihat lambungku yang ditikam itu. Kepada Thomas yang masih ragu-ragu, dia punya keraguan lebih besar dari murid-murid lain. Yesus meminta mereka, taruh tanganmu sendiri supaya kamu percaya dan jangan tidak percaya lagi. Maka di mata hati dan iman para murid, semua kekalutan, kekhawatiran dan ketakutan hilang seketika. Mereka mengalami
Yesus yang Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahim. Mereka mengalami Dia. Keadaan seperti itu, keadaan damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan, tanpa batas, damai sejahtera tiada tara. Murid-murid merasa dalam bayangan keadaan ini seperti kita ada di dalam rahim ibu sendiri. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Semua terjaga, terjamin, terpelihara, dilindungi. Damai sejahtera teramat sangat. Murid-murid merasakan seperti ada di dalam rahim ibu sendiri. Saudara-saudariku sekalian, damai sejahtera itu yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mau memberikannya itu juga kepada kita. Kepada kita yang amat sangat membutuhkannya. Bapak Paus Yohanes Paulus kedua, dia menegaskan dengan sangat dan masih dipegang prinsip yang dia tegaskan itu, bahwa dunia kita ini membutuhkan kerahiman ilahi. Sangat membutuhkan itu. Karena dunia kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada pelbagai penderitaan di sana sini yang sedang menimpa manusia. Ada ketidakadilan, ada perang yang saat ini belum selesai yang terjadi di Timur Tengah. Ada dendam yang tersimpan berlama-lama di dalam hati. Ada perendahan martabat manusia dan lain-lain. Singkatnya, dunia kita ini membutuhkan amat sangat kerahiman ilahi. Tentu saja saudara-saudari, kondisi tidak baik-baik saja ini juga termasuk bangsa kita secara umum, termasuk daerah dan paroki kita. Malahan juga mungkin kondisi tidak baik-baik saja ini sedang melanda keluarga-keluarga kita. Makanya seluruh dunia ini dan kita semuanya sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk dapat mengubah pikiran dan hati kita agar bisa mengarahkan kembali tujuan hidup kita pada upaya menegakkan damai sejahtera di dalam kebersamaan dengan orang-orang lain. Kita tidak hanya sibuk mengurus diri kita sendiri, sibuk mengurus kelompok sendiri, mengurus keluarga dan kepentingan sendiri. Tidak, kita hidup bersama dengan orang-orang lain, siapapun dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus hendak memberikan buah Paskah, damai sejahtera yang dulu diberikan itu kepada murid-muridnya yang ketakutan dan kalut. Saat ini dia mau berikan kepada dunia, dia berikan kepada Anda dan saya, kita semua. Khususnya orang-orang yang lebih membutuhkan, yaitu orang-orang berdosa. Melalui Suster Faustina, sudah jadi santa itu, Yesus bersabda, "Bawa kepadaku seluruh umat manusia,
khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka di dalam samudra kerahiman ilahiku. Yesus mengharapkan supaya semua manusia tanpa kecuali dibenamkan di dalam belas kasih-Nya itu, supaya mereka benar-benar mengalami kelimpahan belas kasih itu tanpa batas, bukan sedikit-sedikit. Setiap kita, apapun situasi dan kondisi hidup kita saat ini, berdosa atau tidak, kita semua diperhitungkan oleh Yesus untuk dapat memperoleh dan mengalami kerahiman Allah itu. Kita boleh menikmati kondisi luar biasa itu. Kita boleh mengalami seperti dulu pernah kita alami di dalam rahim ibu sendiri. Supaya harapan itu terjadi atau menuju kepada arah sana, Tuhan juga menuntut usaha dari pihak kita manusia. Kita tidak duduk tunggu nanti kerahiman Allah datang, tapi kita diminta ada usaha dari pihak kita. Kita harus rela ikhlas membiarkan pikiran dan hati kita diubahkan. Tidak bisa tidak. Kita beri pikiran dan hati kita supaya belas kasih Allah mengubahkan itu. Karena dengan cara demikian, dasar dan tujuan hidup kita selanjutnya terarah hanya pada damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam kebersamaan dengan orang-orang lain. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kalau pikiran dan hati kita sudah diubahkan oleh kerahiman Allah, maka hidup kita selanjutnya, sadar atau tidak, sedang menjadi berkat-berkat bagi banyak orang lain. Dan hidup orang lain, pada orang lain dan pada kita mengalami, oh ternyata hidup mereka menjadi berkat bagi saya juga. Dan kita bisa menyimpulkan, kalau begitu hidup saya, hidup orang lain, hidup kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi dunia kita yang rapuh ini. Jikalau seperti itu terjadi begitu, sadarlah dan percayalah saudara-saudariku sekalian, bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati. Kita seperti sudah mati karena dosa dan kejahatan, tapi kita dilahirkan kembali, kita bangkit seperti Yesus, kita hidup lagi. Kita hidup dengan penuh pengharapan damai sejahtera bagi kita semua pada pesta ini. Tuhan memberkati kita.